Jadi, oke. Jadi, ini lagi sama Dava, yang dari timnya Polar ada aku sama Dava. Aku mulai aja ya, semoga ini manfaat buat semuanya. Aku bukan pro-pro banget sih, cuma aku ya senang untuk sharing, hopefully bermanfaat. Jadi malam ini kita bakal bahas masalah pentingnya personal branding di LinkedIn gitu. Kenapa sih kok bikin webinar tentang personal branding di LinkedIn? Karena eh, aku pribadi juga mostly dapat kliennya itu sebenarnya dari networking. Tapi networking ini bisa diciptakan juga dari LinkedIn. Jadi kayak kenal di LinkedIn, kemudian nanti ketemu langsung, ngobrol-ngobrol, ternyata eh, kita bisa jadi bikin project gitu. Jadi LinkedIn itu penting banget buat eh, dipakai untuk personal branding kita sebagai freelancer gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi let me introduce myself ya. Aku gak mau yang kenalan terlalu belibet kayak pendidikan dan lain-lain. Jadi, halo buat yang belum benar-benar kenal sama aku. Jadi, aku foundernya Polar. Di sini, aku nama aku Elisa dan sebelumnya itu aku juga orang yang kerja kantoran. Aku kerjanya sebagai digital marketing gitu. Nah, tapi aku sejak kerja kantoran itu emang sudah suka gitu untuk punya side job. Jadi emang kayak selalu ngerjain lebih dari satu kerjaan dalam satu waktu gitu. Nah, terus sebelum aku jadi founder dari Polar ini, aku juga freelancer dan sebelum Polar itu aku publish gitu ya. Aku tahun lalu itu handle 22 brand yang itu waktu itu aku masih kerjain sendiri ya, belum berbentuk agency. Itu aku kerjain 22 brand dengan klien yang mostly aku kerja remote gitu. Jadi WFH ya, work from home gitu. Sambil kliennya itu ada yang klien di Indo dan ada klien yang di luar negeri juga. Terus itu pun aku base-nya di Surabaya, tapi klienku nggak yang di Surabaya gitu, ada yang kayak Jakarta, Bandung, kayak gitu-gitu. Jadi emang aku juga sebelum jadi foundernya Polar Project ini aku freelancer. Jadi aku pingin membagikan gimana caranya aku jadi freelancer melalui personal brandingku ini. Oke, next. Oke, jadi eh, personal branding itu sebenarnya persepsi orang yang dibentuk terhadap diri kita. Nah, persepsi ini bisa dari eh, apa yang kita ciptakan maupun ditangkap sama orang lain gitu. Jadi personal branding itu gambaran yang bisa kita tujukan lewat apa aja. Bisa lewat sosmed gitu, atau bisa lewat diri kita. Bahkan di dunia nyata nih kita bisa membuat branding tentang diri kita sendiri gitu. Jadi apapun yang melekat pada diri kita, yang dilakukan secara konsisten serta disadari orang lain, maka itu bisa membangun personal branding tanpa disadari. Contohnya tuh simpelnya gini, kayak pernah nggak sih punya temen yang selalu wangi gitu. Nah, jadi kan melekat tuh brandingnya dia kayak, oh dia adalah orang yang selalu wangi. Atau punya temen yang bajunya itu selalu monokrom. Jadi, oh dia adalah orang yang selalu pakai baju hitam atau putih atau abu-abu gitu, atau dia tuh orang yang kalau pakai make up lipstiknya mesti merah, oh dia adalah orang yang brandingnya strong kayak gitu gitu. Jadi branding ini persepsi gitu, kayak apa yang melekat di benak orang lain terhadap diri kita, baik itu secara langsung atau di sosmed. Tapi kebetulan yang kali ini kita lagi bahas masalah brandingan di LinkedIn ya gitu. Oke, next. Jadi personal branding itu penting. Kenapa? Soalnya personal branding itu akan kepake untuk memperkuat kredibilitas, membangun image profesional, memperluas relasi, dan meningkatkan trust. Ending-endingnya apa? Kalau misalnya kita jadi freelancer ya tentu saja kita pingin dapat clients ya.
baik itu di LinkedIn atau enggak gitu. Jadi punya personal branding itu membantu kita uh, punya image gitu loh, punya image tentang kita itu siapa. Dan dengan punya branding tertentu, kayak misal branding di industri tertentu, itu akan memudahkan kita mendekatkan diri dengan relasi-relasi yang ada di dalam satu social circle gitu. Misal personal branding, misal contoh nih secara pribadi, aku ingin dikenal sebagai sosial media spesialis. Nah, dengan aku membuat identitas seorang sosial media spesialis, maka relasiku adalah orang-orang yang juga sosial media spesialis gitu. Dan orang-orang yang mencari aku adalah orang yang butuh sosial media spesialis. Teman-temanku adalah orang-orang yang berhubungan dengan sosial media spesialis gitu. Jadi dengan kita udah punya branding tentang kita itu siapa, lingkungan kita juga, kita tuh surrounded by orang-orang yang seperti apa, itu tuh akan meningkatkan trust orang ke kita karena selain kita juga udah punya identitas, lingkungannya kita itu juga ada di industri yang sama gitu. Oke, terus next. Nah ini, kapan sih sebenarnya kita tuh butuh untuk personal branding gitu ya? Nah, opsinya sih ada dua ya sekarang atau agak nanti. Kalau misal dibilang nanti-nanti aja malah takutnya lupa kan. Tapi jadi menurutku pribadi pilihannya tuh dua, sekarang atau agak nanti. Nah, sekarang adalah pilihan yang tepat, tapi bisa jadi nggak tepat-tepat banget. Jadi sebagai yang dulunya freelancer ya, sekarang kan udah nggak freelancer. Nah, dulu itu waktu aku masih kerja kantoran, aku tuh gak yang benar-benar ngerti masalah personal branding gitu. Fokusku waktu itu adalah ngerjain project sebanyak-banyak. Nah, sebanyak-banyaknya. Dan aku membuat personal brandingku itu ketika aku sudah ngehandle banyak project. Jadi di sini maksudnya adalah waktu itu aku nggak ngerti soal personal branding. Tapi di kemudian hari, aku memutuskan untuk membuat personal branding. Jadi, kalau dari pengalamanku pribadi, aku membuat personal branding itu agak nanti. Dengan in terms of reasoningnya adalah karena kalau pada waktu itu aku keburu untuk membuat branding tentang diriku, aku nggak benar-benar ngerti siapa aku gitu. Jadi kita harus menentukan dulu kita ini siapa. Baru setelah itu kita apa ya, setelah menentukan diri kita siapa, kita cari pengalaman, experience untuk dijadiin portofolio, baru kemudian kita bisa apa ya, muncul gitu ke publik sebagai kita ini siapa. Soalnya kadang kalau misalnya contoh nih kita memilih untuk melakukan personal brandingnya itu sekarang, bisa jadi sekarang itu kita masih nggak ngerti kita nih siapa gitu, dan kayak kalau mau mengajukan diri pun kita masih agak ragu karena nggak yakin dengan experience, portofolio, dan jam terbang kita gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk agak menunda karena personal brand. Jadi gini aku aja ya supaya lebih enteng. Jadi aku tuh dulu personal branding awalnya itu nyoba di TikTok, terus nyoba di Instagram. Nah, tapi karena aku sendiri orangnya tuh agak kaku, maksudnya nggak yang terlalu fun kayak orang-orang di TikTok, atau yang terlalu em, apa, terlalu kayak ngikuti follow the trend kayak orang-orang di IG. Jadi emang LinkedIn itu platform yang tepat buat aku pribadi. Nah, waktu itu aku tuh mencoba nge-branding diriku untuk jadi kayak digital marketer gitu. Nah, tapi ternyata jatuhnya kayak ngeyel gitu loh bikin branding personal ketika experience-nya itu belum cukup. Jadi untungnya aku memilih untuk pindah platform ke LinkedIn itu agak nanti gitu, maksudnya nunggu portofolionya agak kumpul. Jadi ketika ngobrol di LinkedIn terus nyeritain apa aja yang sudah pernah dikerjakan itu udah jelas gitu loh dan pede. Jadi personal branding tuh nggak harus dilakuin sekarang-sekarang banget. Kayak pas sekarang tahu ilmunya,
It doesn't mean that harus dilakuin sekarang juga, tapi mungkin at least udah keep in mind gitu kalau one day atau ya hari ini atau besok atau oke 3 bulan lagi aku bakal start personal brandingku gitu. Oke. Next, Dava minta tolong. Nah, oke, jadi ini personal branding tuh harus mulainya dari mana? Ini nggak pakem ya, jadi kayak semua orang tuh pasti punya rules masing-masing, semua orang pasti ada punya guru sendiri-sendiri atau mereka nyamannya kayak gimana. Tapi kalau dari pengalaman aku pribadi tuh, yang pertama adalah temukan identitas diri, kayak yang tadi aku jelaskan di awal-awal banget. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh gini. Dulu aku ini cerita sebenarnya ini bukan eh nggak ada kaitannya banget sama personal branding sih, tapi lumayan relate ya. Jadi hopefully analoginya nyampe. Jadi aku tuh dulu punya eh mantan yang dia itu ngajarin aku tentang membuat karakter gitu. Jadi dulu aku punya mantan yang dia itu desainer dan dia itu suka mikir cara bikin karakter. Terus nggak tahu kenapa hal itu nyampe banget di aku dan ilmunya bisa aku pakai untuk ngomongin masalah personal branding ini. Contohnya gini, aku, aku pingin menciptakan karakter seorang perempuan yang fokus banget dengan karirnya. Nah, di situ aku mulai mapping kan, orang yang cewek yang sangat suka dengan karir dia, sangat in love dengan apa yang dia kerjakan tuh kira-kira orangnya gimana ya gitu. Misal yang pertama dia dikelilingi orang-orang yang lingkungannya sama-sama orang-orang yang ambisius, punya goals. Terus misal dia tidak harus stylenya itu tidak harus up to date, on trend, tapi stylenya dia selalu rapih dan tidak berlebihan, misal gitu. Terus dia biasanya cara berbicaranya seperti ini. Dia biasanya bisa ditemui nongkrong di tempat ini, gitu. Nah, hal-hal kayak gini menciptakan sebuah karakter yang membantu untuk branding diri pribadi gitu loh. Jadi kalau disangkutin sama yang ini, maksudnya adalah memulai personal branding tuh dari mana? Menemukan identitasnya. Misal nih di sini ada yang seorang copywriter. Nah, itu coba mulai dicari eh, idealnya gitu loh. Copywriter tuh biasanya orangnya yang kayak gimana ya? Nongkrongnya di mana ya? Terus bajunya biasanya gimana? Cara ngomongnya gimana, bacaan-bacaannya biasanya apa. Jadi sebelum dipublish gitu ya, itu udah kayak harus dimasukin dulu ke pikiran sama ke diri sendiri gitu. Identitasnya apa dulu gitu. Terus yang kedua itu value personalnya. Jadi maksudnya adalah gini, ini cerita pribadi juga. Jadi aku tuh dulu hmm, digital marketing kan. Nah, waktu aku jadi digital marketing, aku tuh suka banget dengan performance marketing. Jadi aku tuh sukanya megang iklan aja. Sukanya megang iklan aja. Baik itu iklannya Facebook, Instagram, TikTok, Google Ads, YouTube Ads. Pokoknya semua yang berkait sama iklan aku sukanya. Nah, tapi aku sadar ternyata misal nih, iklan itu nggak bisa kalau organiknya nggak jalan. Kalau organiknya nggak bagus, iklan hanya membuang uang, misalnya kayak gitu. Jadi aku mulai belajar soal organik. Terus aku mulai belajar tentang konten, misal contoh nih, konten organik itu eh, kadang brand-brand atau perusahaan itu dia sudah ada yang ngerjain, tapi dia nggak ngerti strategi marketing. Berarti aku harus belajar strategi marketing. Contohnya kayak gitu. Dari aku belajar banyak hal per satuan itu tadi ya, dan aku nggak kolot yang kaku, aku harus cuma di performance marketing aja. Akhirnya aku menemukan value-ku gitu. Value personalku adalah aku bisa dipakai atau jasa aku itu boleh dipakai meskipun hanya satu yang spesifik aja. Jadi misal orang butuh aku hanya untuk strategi, orang butuh aku hanya untuk planning, orang butuh aku hanya untuk desain.
orang butuh aku hanya untuk copywriting kayak gitu. Jadi aku menemukan kelebihanku, yaitu misal di agensiku ini aku tidak menjual paket bundling sama sekali. Aku bisa di servisku bisa dipakai per kebutuhannya aja. Nah, itu contoh value personal yang kayak setiap orang itu harus punya. Baik itu value secara profesional ataupun value individualnya gitu loh. Terus habis itu tentukan tipe industri. Nah, kalau masalah tipe industri ini aku diajari sama karir coach yang dari Revoyu namanya Kak Kristal. Itu kayak di map pinginnya industri apa. Jadi misal nih, aku nggak tahu ya freelancer itu tipenya apa aja. Menurutku saya emang banyak dan aku juga belum tentu pernah figure out semuanya satu-satu gitu. Tapi uh, tipe industri ini juga penting. Misal aku bagusnya nge-freelance, misal fotografer ya. Fotografer misal aku cuma bisa ngefoto foto makanan aja. Aku cuma bisa ngefoto baju aja. Aku cuma bisa ngefoto make up aja. Jadi industrinya itu kalau bisa spesifik gitu untuk branding kita pribadi. Terus selain masalah industri kita juga harus belajar audiensnya kita. Contoh di LinkedIn itu aku kan menulis tentang kalau udah ngecek LinkedIn-ku, aku tuh menulis tentang experience-ku sebagai freelancer. Maka audiens yang aku dapatkan, yang aku target harusnya adalah um, ini business owner atau orang yang ada di level manajerial. Tapi ternyata aku juga dapat audiens-audiens lain kayak contoh ya freelancer lain atau job seeker atau orang-orang yang switch karir gitu. Jadi dalam kita melakukan personal branding tuh kita juga harus udah ada in mind kira-kira orang yang kita tuh pinginnya nampak di siapa sih, tipe-tipe orang yang kita tuh pinginnya dinotis sama siapa itu juga harus kita pikirkan, nggak hanya asal bikin brandingan gitu. Terus habis itu yang terakhir baru grow your online presence. Jadi setelah menemukan identitasnya dulu, pingin jadi siapa, value-nya harus dipikir, terus industrinya, audiens, baru bikin online presence-nya gitu. Oke, next. Nah, ini. Jadi memanfaatkan LinkedIn untuk tempat personal branding. Kenapa? Ya soalnya LinkedIn itu tempat yang tempatnya orang profesional gitu loh untuk karir, untuk bisnis. Jadi kayak yang aku tadi udah jelasin, sebelumnya tuh aku sudah pernah mencoba branding di TikTok dan Instagram, tapi ternyata itu kurang works untuk aku gitu. Jadi LinkedIn adalah tempat yang cocok gitu untuk aku, apalagi kalau kita emang nyarinya kerjaan ya. Soalnya LinkedIn itu tepat untuk membantu supaya kita tuh lebih terlihat profesional sehingga dilirik gitu. Either itu untuk bekerja di perusahaan atau mendapatkan project gitu. Oke, next. Nah, terus ini tipsnya yang untuk buat personal branding di LinkedIn itu yang pertama, yang jelas harus dimaksimalkan ya profilnya. Terus habis itu punya headline. Headline tuh kayak ya headline ya tagline pokoknya kayak kata yang mewakili kamu gitu supaya kamu bisa diingat. Contoh kalau aku di Polar Project tuh kan eh, help your business grow non-buzzer engagement gitu. Tagline-ku adalah nge-growing non-buzzer engagement. Jadi kayak engagement yang real, interaksi yang organik di dalam sebuah brand gitu. Terus selain itu juga membangun personal branding ini dengan cara konsisten posting. Ya, orang kan biasanya ini ya, apa kayak ngepost itu ada sih orang yang ngepostnya itu konsisten, tapi belum tentu dia itu punya strategi dan belum tentu dia juga punya plan gitu loh. Dari dia ngepost tiap hari itu tujuannya apa? Kontennya dia itu seputar apa? Apakah sudah sesuai dengan industri dia? Apakah kontennya itu sudah sesuai dengan eh, dia ingin dikenal sebagai siapa gitu. Misal copywriter, tapi posting yang di up itu lebih ke kayak eh apa ya gimana ya jelasinnya? Aku nge-stuck. Pokoknya intinya adalah kadang-kadang kita tuh ngepost tapi
nggak selalu relate gitu loh. Contoh aku postingan aku sendiri kali ya, soal lebih relate. Aku tuh pernah ngepost tentang hubunganku sama temenku Yuni di LinkedIn. Nah, itu tuh sebenarnya niatnya aku tuh pengen ngomong ke semua orang kalau misal kita tuh sebagai orang yang profesional juga butuh lingkungan yang suportif dan profesional gitu. Tapi mungkin bahasanya kurang cocok, jadi dikira malah kayak curhat biasa. Padahal dalam menulis itu sudah dipikirkan untuk targetnya tuh gimana gitu. Terus selanjutnya memperluas relasi dan juga bikin portofolio terupdate. Nah, masalah portofolio ini juga penting banget ya, karena kita bakal orang tuh ngecek kerjaan kita sebagai freelancer ya jelas dari hasil kerjanya kita. Soalnya jangan sampai ini juga kan kapan lalu tuh sering ada memes ya yang di link ini tuh loh yang kayak LinkedIn-nya tuh kayaknya garang gitu. Kayaknya galak banget tapi sebenarnya pas di interview atau pas dicek portonya itu masih kurang. Jadi balik lagi kayak yang ada di slide sebelumnya tadi, gak ada salahnya buat kita tuh sebelum muncul secara online presence ya, gak ada salahnya juga untuk kita fokus ke nge-build identitas, nyari portofolio, bikin proyek-proyek sendiri gitu supaya mendukung uh, kita punya branding tuh lebih strong gitu. Oke, next. Oke, sorry tadi scam dikit soalnya mindah meja. Oke, nah ini contohnya uh, LinkedIn. Aku pribadi aku bikin example ya di sini. Jadi yang pertama tuh LinkedIn kita harus identitasnya tuh jelas dan terlihat profesional. Jadi di sini fotoku memang tidak formal ya teman-teman, tapi aku tuh memang berharapnya supaya kesannya itu memang fun, terus kesannya juga harus fun sih. Tapi maksudnya aku tuh pingin ketika orang melihat fotoku itu cukup untuk mendeskripsikan karakterku dan personalitiku. Jadi ya aku emang kayak gitu, kayak nggak yang terlalu formal, nyantai. Aku selalu nongkrong di kafe atau aku kerja dari rumah. Pokoknya aku bukan tipe yang mbak-mbak korporat yang kaku banget gitu. Jadi emang foto itu adalah pilihanku juga. Nah, terus di sini aku juga udah bikin tagline kan yang help your business build non-organic engagement. Terus di sini aku juga tulis tuh founder Polar Project, business development person, social media specialist, dan performance marketing. Jadi itu udah menunjukkan gitu loh aku bisa ngerjain apa aja identitasku. Terus di situ aku juga tulis lokasi aku di Surabaya, terus di situ juga kelihatan followers dan connection. Terus sekarang aku foundernya Polar Project dan pendidikan terakhirku tuh social media marketing di Future London Academy. Jadi untuk pendidikan juga di sini jelas. Sebenarnya di bawah lagi ada sih yang universitasnya aku lulusan S1 ya teman-teman. Jadi bukan S2 masih S1. Terus di situ juga ada aku ambil bisnis administrasi, digital marketing, social media marketing. Jadi orang tuh kalau ngelihat profilnya tuh udah tahu gitu loh. Aku nggak yang start from zero banget. Meskipun aku juga nggak yang pro banget, tapi seenggaknya dari pendidikan juga aku selalu ngupdate dan aku selalu improve gitu. Terus untuk pengalaman juga di sini aku tulis kalau aku digital marketing spesialis yang project based dari 2020. Waktu itu sebenarnya aku masih kerja kantoran, tapi memang since aku juga selalu punya kerjaan lain di luar kerja kantor. Jadi di sini aku tulis kalau aku juga digital marketing specialist untuk project base dan juga aku small business owner, aku juga ada bisnis sendiri dan untuk sekarang aku adalah founder di Polar Project. Gitu. Ini menurutku udah clear banget sih. Ini sangat clear tanpa orang tanya lebih lanjut setidaknya in brief dia udah tahu aku siapa. Nah, itulah fungsinya punya identitas jelas di LinkedIn. Oke, terus next. Nah, terus ini maksudnya konsisten posting tuh konsisten cerita juga. Nah, ini aku tuh juga fiturkan Jangan beberapa. lewat lah. Aduh, syarpe. Siapa itu? Nah, di sini tuh aku juga yang aku fiturkan adalah tulisan-tulisanku yang menurutku relate dengan
aku sebagai freelancer gitu. Nah, dulu sebelum aku jadi foundernya Polar, yang aku fiturkan di sini itu portofolioku ya, portofolio kerja. Nah, nanti aku bakal kasih tunjuk portofolioku yang dulu sama yang sekarang. Jadi nanti aku juga kasih tunjuk. Nah, di sini yang konsisten bercerita tuh yang relate sama kita pingin identitasnya siapa gitu loh. Contoh, yang di sebelah kiri itu kan aku nulis my career choice is different and that is okay. Pada waktu itu aku tuh nulis ini waktu klienku ada 18. 18 klien pas tahun lalu dan itu aku udah full time freelance. Nah, menurutku itu aku tulisin aja di LinkedIn gitu. Aku sharing dengan wajahku yang begitu seperti tidak ada beban meskipun kantong matanya horor sekali karena jarang tidur dengan banyak klien gitu. Terus yang kedua aku juga being vulnerable gitu kan. Aku ngepost tentang perasaan valid saat pindah dari pegawai kantoran ke freelancer. Jadi di situ aku juga mencoba untuk sharing kalau aku juga nangis, aku juga patah hati pas di awal-awal jadi freelancer gitu kan. Aku nggak menutupi yang baik atau buruknya gitu. Terus yang di sebelah kanan tuh aku juga bercerita tentang freelancer tapi dipercaya handle brand omset miliaran per bulan. Jadi eh, kan nggak mungkin ya aku membuat Polar Project ini tanpa experience yang menurutku bikin aku pede untuk membuat sebuah agency gitu kan. I used to be mulai dari hmm, ngurus digital marketing dan sosial media spesialis tuh dari project usahaku sendiri sampai bantu UMKM sampai ngurus brand, ngurus grup yang dulu tuh omsetnya kayak brand pertama tuh paling omsetnya di puluhan juta aja sih, paling di kayak 30 jutaan gitu. Punya teman sendiri sampai akhirnya ngehandle ya brand-brand yang sekarang omsetnya udah miliaran, terus klien-klien yang nggak cuma di Indo tapi kayak di Eropa, terus di ya negara-negara lainnya gitulah. Jadi nah, nulis kayak gini kan juga nggak mungkin kalau kita belum punya jam terbang ya. Jadi eh balik lagi ke kayak yang aku tadi jelasin, nggak perlu kayak kita tuh keburu-buru gitu loh untuk nge-branding diri. Kadang nggak ada salahnya untuk kumpul portofolio dulu gitu. Jadi supaya pas diajak ngomong either sama interviewer atau sama orang yang bisa kasih project ke kita atau teman sendiri tuh kita nggak ngangong-ngangong banget gitu loh. Jadi nggak ada salahnya untuk kumpul portofolio dulu gitu. Oke, next. Nah, terus ini yang ada hubungannya tadi sama networking. Jadi aku tuh start LinkedIn belum setahun ya. Sebenarnya udah lama, tapi aku tuh baru nulis kayaknya September tahun lalu deh. Itu pun sekarang udah bolong-bolong karena aku super sibuk. Aku satu hari itu bisa meeting online 3 sampai 7 kali. Bener-bener. Tapi kalau sekarang sih udah nggak separah dulu ya. Jadi ini perlu dicatat juga ya teman-teman. Kalau kalian mau jadi freelancer itu kalian apalagi kalau mau full time freelancer ya itu tuh nggak mudah juga gitu. Jadi kayak aku tuh kerja pas awal-awal banget itu aku kerja tuh bener-bener Senin sampai Minggu pagi sampai pagi gitu ya, meskipun aku sering bangun siang sih jam 10 jam 11, tapi maksudnya tuh kayak jam 6 tuh bangun ngecek email terus habis itu ketiduran lagi terus kerja terus sampai pagi sampai jam 2 jam 3 pagi gitu. Jadi eh untuk benar-benar jadi freelancer itu juga nggak segampang yang dipikirkan gitu loh. Terus, nah ini juga maksudnya adalah semakin dikenal banyak orang tuh networking ya. Kayak ini followersnya dalam belum setahun itu aku dapat 1.700 followers dan sekarang ada di 1.800-an. Nah, menurutku tuh kalau aku pribadi gak masalah untuk dapat followers gak yang langsung melejit banget gitu. Yang penting apa? Setiap bulan closingku konsisten. Maksudnya adalah setiap bulan aku bisa mendapatkan klien baru dari networkingku, dari LinkedIn-ku gitu. Dan itu tuh nggak harus yang kayak punya followers banyak. Yang penting followersku ini sama kayak gini deh. Aku nggak harus ngepost setiap hari. Yang penting postinganku itu eh ada maknanya gitu loh. Dan itu ngena ke target audiensku. Dan juga aku tuh nggak perlu followers banyak. Yang penting orang yang ngefollow aku emang intentionnya dia ingin connect, bener-bener connect gitu. Nggak cuma yang
asal follow. Nah, terus ini contohnya dari networking link ini tuh yang sebelah kiri ini aku sama Pak Mada. Halo Pak Mada. Iya, itu ada Pak Mada di Halo, sini. halo. Pak Mada juga sekarang datang. Terus nanti Pak Mada juga ada webinar loh teman-teman. Kalau mau webinarnya Pak Mada juga boleh. Jadi di hari kenal di LinkedIn akhirnya bisa ketemu langsung. Terus kita juga open banget kan untuk future collaboration dan lain-lain. Terus di foto yang sebelah kanan tuh ada aku, Roy sama Lintang. Gak tahu ya Roy sama Lintang ya ikut nggak ya? Tapi intinya adalah kalau Roy sama Lintang ini kebalik sama skema aku dengan Pak Mada. Tuh aku sama Pak Mada itu kenal di LinkedIn baru ketemuan. Kalau yang Roy sama Lintang ini ketemu di project baru kenal di LinkedIn, tapi akhirnya kita juga bisa saling support di LinkedIn, saling like komentar, terus nge-like postingan, nge-share postingan, habis itu kayak ngasih apa recommendation itu loh yang di LinkedIn yang bawah itu kasih recommendation supaya lebih yakin dengan mereka gitu. Karena aku juga sudah pernah kerja dengan Roy dan Lintang dan aku cocok-cocok aja gitu. Dan menurutku juga mereka emang bagus dan layak untuk direkomendasikan juga di LinkedIn. Jadi manfaatkan juga koneksi-koneksi di LinkedIn-nya itu tadi untuk brandingannya. Jadi kan kalau orang yang kenalan kita di LinkedIn yang suka komen-komenan gitu ya sama kita di LinkedIn adalah orang yang misal mereka juga kerjaannya bagus, terus mereka juga industrinya mirip. Kan kita kan semakin dinotis kalau kita emang profesional di bidang itu gitu loh, nggak yang random komen gitu intinya. Targeted audience lah istilahnya gitu. Oke, boleh di next lagi. Oke, terus ini memperluas networking. Jadi contoh kita tuh brandingannya juga harus jelas gitu loh teman-teman. Misal nih yang di sebelah kiri ada yang ngomong, jujur Kak aku kepingin banget diskusi sama Kakak. Nah kalau aku balas dia dengan bahasa yang ramah kan berarti aku nge-branding diriku sebagai orang yang ramah kan. Itu juga termasuk ke dalam branding. Nah terus kayak yang di sebelah kanan nih kayak ada yang komen, misal Pak Among komen, ayo yang mau belajar nge-freelance gitu. Terus Pak Made juga komen, ajari saya dong. Pak Rengga juga komen mau ikutan. Nah kalau misal aku nggak sibuk banget gitu ya, terus aku decide untuk balas komen mereka, even gaya bahasa atau pola bahasa aku juga pasti aku make sure yang nge-represent diriku gitu loh dalam aku networking dan ngobrol dengan mereka. Jadi nggak usah yang maksudnya tuh kita nggak harus yang profesional banget atau kaku banget. Yang penting identitas apa yang mau kamu sampaikan gitu loh melalui link ini tadi. Gitu. Oke, next. Aduh, haus guys, aku minum dulu ya. Bentar, bentar. Nah, terus ini contohnya dengan kita punya branding yang bagus tuh kita juga bisa tuh dapat tawaran kerjasama. Nih waktu itu ngobrol tuh sama Kak Antoni, temennya Bu Aan sama Pak Andreas. Nih, Kak Antoni kita ngobrolin masalah kolaborasi, terus habis itu juga dapat offer dari ini Mekari Sign, itu yang software tanda tangan. Soalnya aku kan punya banyak klien dan juga hmm, sama tim internal juga sering ada tanda tangan. Terus pasti sama klien-klien juga nggak ada masalah kan kalau tiba-tiba aku nge-refer si Mekari untuk mereka punya kerjasama, jadi kayak referral juga untuk aku gitu kan. Jadi eh, ini juga nanti bisa didapatkan kalau kita sudah punya branding itu jelas gitu. Terus next. Nah, terus ini ada Bu Aan dan Pak Andreas. Terima kasih. Nah, ini aku juga jadi ngisi webinaran. Bukan webinar-webinaran sih, tapi maksudnya ini tuh sebenarnya kayak webinar pertama gitu loh yang aku diajak. Ya, tapi aku jadinya lebih pede untuk sharing ilmuku juga ke yang lain. Akhirnya juga aku ada webinar lain, terus ada ngisi di tempat yang offline kayak gitu-gitu. Jadi eh, ajakan-ajakan kayak gini tuh juga penting loh nanti kalau kita udah punya branding. Dan aku mau spill ya dari webinarnya bareng Pak Andreas sama Bu Aan ini, aku closing loh teman-teman. Aku dapet 3 klien baru dari
eh, sekali ngisi webinar gini. Jadi aku nggak tahu ya kalian nanti juga bakal gimana. Tapi yang penting selama identitasnya jelas dan brandingnya kuat tuh eh, lebih mudah untuk orang mencari kita gitu loh. Gitu. Oke, next. Nah, ini aku mau menjelaskan portofolioku yang dulu dan portofolioku yang sekarang ya. Nanti aku bakal share. Kalau ini portofolio pribadi ya, teman-teman. Jadi kita tuh wajib mencantumkan portofolio. Eh, Dava, boleh dibantu back ke yang bagian difiturkan tadi, Dava. Balik lagi, Dava. Lagi, lagi, lagi. Nah, ini. Nah, kalau aku kan sekarang, eh, karena menurutku aku tuh sudah agak, eh apa ya, udah di luar kepala gitu loh Kak, kurang lebihnya kalau lagi ngomongin sosmed. Jadi aku tuh nggak merasa tidak terlalu harus mencantumkan portofolioku lagi di sini. Jadi yang aku fiturkan malah cerita-cerita ini. Tapi dulu waktu aku masih awal freelance tuh yang aku fiturkan adalah portofolioku yang tadi. Oke, Dava boleh minta tolong balik ke yang bagian portofolio. Nah, jadi ini adalah portofolioku pas zaman dulu. Jadi, nah itu dulu tuh pas aku pertama banget bikin portofolio tuh harus jelas, teman-teman. Misal, jadi aku tuh prefer portofolio daripada CV. Gak tahu karena aku mungkin orangnya visual ya, aku lebih suka ngelihat gitu. Even waktu eh apa even kalau misalnya aku hire orang di Polar atau ada yang mau dapat project tuh aku pasti langsung minta portofolionya daripada CV. Jadi di portofolioku itu dulu itu aku kayak happy banget gitu, fun banget gitu kan kayak starts with managing family business. I am now becoming a person who always eager to develop gitu. Jadi kayak ada karakternya gitu loh even dari kata-kata yang aku pakai. Terus kayak pede banget tuh cantumin education skills tuh dipampang satu-satu meskipun ya ada yang lain sih tapi kayak dijembrengin semua gitu. Terus yang sebelah kanan nih beberapa portofolionya sebenarnya ini di file ini tuh panjang tapi ya tak capture sebagian aja ya. Jadi contoh nih, eh kayak bisnisnya tuh apa, fokusnya apa, terus berapa lama handle project itu, terus objektifnya apa. Misal yang atas tuh spreading awareness as well as help sales design and consultation services gitu. Terus scopeku waktu aku handle project itu ada di marketing strategi, konten kreatif, copywriting, keyword research, sama targeting audience. Terus resultnya tuh followers, terus interaction, terus misalnya 2 sampai 3 conversion closing per bulan dengan low low cost per lead kayak gitu. Terus contoh yang bawah tuh lebih eh kayak ya tetap dibikin spesifik itu loh kayak spreading awareness, generate leads, maintain customer relationship management. Terus scopeku adalah marketing strategi, performance marketing, copywriting, LP, landing page creation, keyword research, dan audience targeting. Dengan punya porto kayak gini tuh lebih jelas toh. Jadi orang yang kayak mau hire kita, either itu kita bakal cuma project base aja, cuma freelance, atau kita bakal masuk ke kerjaannya. Tapi tuh jelas gitu loh, kita tuh pernah pegang apa aja, dan selama pegang itu tuh apa, dan apa yang skopnya tuh apa, terus hasilnya itu apa gitu. Itu lebih jelas sih kalau pakai portofolio. Oke, terus next portofolio aku yang sekarang. Nah, ini udah agak sombong. Bukan agak sombong sih. Kalau dulu kan pingin dikenal fun ya. Kalau sekarang tuh aku lebih kelihatan, lebih ingin kelihatan agak profesional lah ya. Soalnya aku kalau misal eh itu menurutku juga sebuah tahapan ya. Kalau dulu tuh aku pengen kelihatan fun tuh supaya gampang ngeblend gitu loh. Tapi menurutku lama-lama kalau aku eh ngeblend banget itu malah jadinya palu gada banget gitu kayak semuanya nggak apa-apa Elis kan semangat Elis kan humble gak apa kasih aja kerjaan yang banyak gitu. Wah, aku membunuh diriku sendiri. Jadi aku pingin terlihat lebih profesional dikit gitu. Jadi fotonya juga aku ganti, coba di back lagi Dava. Nah, kalau dulu tuh fotonya kan kayak gini ya, kayak milih warna tuh kuning gitu, supaya kelihatan optimis. Nah, kalau sekarang di next lagi Dava, nah aku pengen lebih kelihatan kalem aja.
gitu. Jadi yang dulu tuh aku identitasku adalah seorang digital marketing. Kalau sekarang identitasnya udah lebih spesifik, performance marketing dan sosial media spesialis gitu. Terus skills kayak yang dulu tuh terlalu rame aku put semua project-projectnya. Nah, tapi kalau ini lebih ke kayak ya udah di list aja. Terus work experience-nya juga nggak harus aku jembrengin semua brand gitu, tapi lebih ke kayak lebih apa ya ngerangkum aja sih soalnya makin kesini kan juga brandnya aku handle makin banyak ya. Jadi kalau ya gak banyak-banyak banget sih tapi lumayan banyak. Jadi kalau harus persatuan kayak yang portofolio sebelumnya tuh nanti jadinya bisa 50 lembar lebih kan PR banget. Jadi lebih kayak gini sih. Pokoknya intinya adalah bikin eh, portofolio yang jelas. Nah, itu adalah modal yang kuat juga sih untuk freelancer. Intinya gitu. Ini kayaknya udah kelar deh. Next. Nah, oke, udah kelar tuh. Nah, kita apa sesi Q&A ya? Iya deh, Q&A deh. Boleh deh yang mau nanya-nanya. Hmm, Dava boleh ini? Dava boleh di stop share screen-nya. Terus Dava jangan di-mute. Kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu orang-orang yang mau nanya-nanya. Boleh deh. Ini berapa pertanyaan ya? Tapi aku jelas nggak sih teman-teman tadi ngejelasinnya? Apa kalian ini pada diem soalnya Jelas, nggak? jelas sekali. Terima kasih. Alhamdulillah kalau jelas. Oke, yang lain gimana? Jelas insight-nya. Nah, iya. Gitu, teman-teman. Aku senang deh kalau misalnya ini membantu. Jelas. Kalau mau ada tanya-tanya boleh ya, tapi aku hanya bisa kasih eh kayak gini tuh sebulan sekali kali ya. Soalnya aku juga sibuk. Gak bisa sering-sering. Tapi ya hopefully membantu ya. Weh, ada Bu Aan. Hebat sekali Ibu Aan, lebih hebat. Terima kasih. Ayo kalau yang mau nanya nggak apa-apa, nanya aja. Ini Dava gak mau ini sih, gak mau ada suaranya. Kurang ajar Dava ini membuatku ngomong sendiri. Dava, di mana kamu Dava? Dava kamu di mana? Ih, Dava hilang ya. Ye. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Nggak apa-apa loh. Oh iya, BTW aku tuh juga bikin form absensi loh. Niatnya supaya aku dapet insight dari kalian bulan depan mau apa gitu webinarnya. Tentang apa. Dava, boleh minta tolong di drop Dava. Oh, Nabila, oke. Nabila sejak kapan masuk? Kok nggak tahu? Kamu kapan masuknya, Nab? Dari tadi mulai awal. Oh, kurang ajar. Oke. Yang mau nanya-nanya nggak apa-apa, nanya-nanya aja. Kalau ada yang nanya, apa ini? Oh, oh Bu Aan yang nanya. Bagaimana peluang LinkedIn bagi para freelancer? Banyak sih harusnya, banyak Pol. Aku lihat belum banyak lagi yang mengoptimalkan juga untuk dapat pasar domestik dan global. Iya, kayaknya tuh sebenarnya belum ini deh. Apa problem besarnya adalah belum ada awareness-nya gitu loh kalau kita tuh bisa dapat klien dari LinkedIn. Rata-rata tuh juga orang yang nanya soal apa yang nanya soal kayak semacam dapat dapat freelance dari website apa kan gitu. Banyak. Nah, ini juga tuh pas Kak Syarifah mau tanya pertama kali dapat job freelance tuh dari mana saat awal setelah berhenti kerja gitu. Nah, banyak banget yang nanya ke aku soal gimana cara awalnya dapat klien freelance. Tapi banyak yang nanya gitu loh kayak website apa gitu. Nah, kalau aku pribadi malah gak pernah closing yang dari website-website freelance karena menurutku kalau dari website freelance tuh harganya murah banget gitu. Kayak gak worth it sama kerja kerasnya kita. Jadi aku lebih ke kayak project base itu biasanya mostly
dari teman-teman sendiri atau dari networking di LinkedIn gitu. Soalnya kalau dari eh, sama ini sih bagusnya kalau kita tuh dapatnya dari networking ya, projectnya ya, misal dari LinkedIn gitu. Biasanya tuh kalau kita brandingnya udah bagus tuh orang nge-DM kok, Kak. Jadi mungkin Kak, aku nggak tahu ya, aku belum ngecek sih LinkedIn-nya Kak Syarifa. Tapi kalau misalnya brandingnya kita tuh udah bagus, brandingnya udah bagus tuh, kayaknya orang tuh bakal banyak yang nge-DM gitu loh. Jadi kakak gak perlu susah-susah cari itu website freelance, gak perlu. Nanti orang datang sendiri. Aku aja udah gak pernah ini. Paling ngebit sih, masih ngebit. Kadang aku kirim-kirim email marketing gitu kan ke kantor-kantor. Tapi gak yang bekerja keras banget gitu loh untuk dapat klien. Orang ngerti sendiri gitu. Terus gimana cara mulai freelance-nya? Nah, itu jadi maksudnya adalah kakak tuh harus pas awal aku gak langsung terjun bebas freelance gitu. Jadi aku ini dulu apa namanya kayak punya side hustle gitu loh. Aku kerja kantor sambil nge-freelance. Nah, nanti kalau freelance-nya udah banyak aku left kerja kantornya gitu. Terus nih pertanyaannya Bu Aan, berapa kali income lebih tinggi dari personal branding dan networking dibanding marketplace? Karena aku gak pernah adu mekanik dengan orang marketplace, maksudnya orang yang dapat clients dari website-website, jadi aku tidak berani menyimpulkan untuk ngasih ini ya, apa data ya, karena aku tidak tahu tuh, honest aku juga kenalanku mostly juga yang freelancer rata-rata ya dari networking bukan yang dari kayak gitu-gitu. Dan kelebihannya kalau kita pakai networking itu orang tuh yang hire kita benar-benar ngerti kualitasnya kita gitu loh, nggak yang asal comot kayak di website-website freelancer gitu loh. Terus kalau dibilang income-nya ya ya banyak guys gitu. Jadi aku belum 3 digit sih sebulan, tapi udah jauh lah ya. Apalagi aku sekarang kan ada tim. Kalau untuk aku berapa sih masih 2 digit, tapi belum sampai 3 digit. Jadi possible banget kalau dibilang freelance gajinya lebih banyak daripada aku stres ya kerja kantoran juga gajinya segitu-gitu aja. Gitu. Oke, aku cek pertanyaan lain ya. Bisa gak kalau dapat project tapi belum ada CV? Bisa dong, bisa banget. Bisa banget. Kata siapa gak bisa? Kayaknya kayak kayaknya kalau step by step dapat klien itu nanti mungkin itu penting ya untuk webinar lain gitu ya. Terus ini banyak DM justru nawarin jasa. Oh, kalau ada orang yang nge-DM kakak nawarin jasa, berarti mungkin balik lagi ke yang brandingannya kakak tuh belum mengena gitu. Makanya orang tuh salah target. Bisa jadi kayak eh gimana ya contohnya ya? Hmm, Gimana ya analoginya aku bingung. Pokoknya kayak misal kita tuh belum ngerepresentasikan diri kita sesuai yang kita mau. Ya wajar dong kalau orang yang datang ke kita juga nggak jelas kalau kitanya belum jelas. Ya kan? Kalau misal kita misal nih kita eh, datangnya ke gym. Masa iya orang pas kita ke gym mereka ada orang yang nawarin kita makanan yang nggak sehat gitu. Kalau kita ada di gym, merepresentasikan kita sebagai orang yang sehat, yang nawarin kita kan bisa jadi kayak ya orang yang jual makanan sehat dan lain-lain gitu loh. Jadi ya kalau nggak usah salahin orang kayak hal-hal kesasar gitu tuh pasti ada terus, tapi lebih ke kayak gimana kita lebih ngefilter dari awal untuk antisipasi orang-orang nggak jelas nanya gitu loh. Maksudnya bukan nggak jelas ya, maksudnya yang nggak sesuai target gitu. Terus itu, oke, trend choice pakai portofolio dengan CV apabila buat apply kerjaan yang dibutuhkan. Trend choice, hah? Maksudnya Pak, poin apa saja yang dibutuhkan buat portofolio? Poin-poinnya, oke. Berarti mungkin besok-besok aku bikin, eh, Nabila minta tolong dicatat ya. Berarti mungkin aku bakal jelasin tentang bikin portofolio yang benar, sama aku bakal jelasin, apa tadi satunya?
Apa ya tadi? Bentar ya teman-teman, aku agak nge-lag otakku. Hmm, Sertifikat nggak sih Kak Kak Els dalam. dalam mencari nge-reach itu freelance. Oh, reach out client ya. Cara Uh-uh. reach out client sama cara bikin porto ya. Oke, gak apa-apa di note aja. Nabila minta tolong di note ya. Oke, terus habis itu kalau buat freelancer pemula kan pasti banyak portofolionya. Heeh. Sama paling portofolionya juga masih personal project. Nah, cara meng-guideline-nya gimana? Caranya pede aja. Jangan pede aja kayak, oh iya iya iya, gak apa-apa. Ini sama ini. Kalau kamu dikasih project yang kamu tuh gak ngerti harus gimana, tapi kamu tuh gak boleh bohong juga. Jadi ngomongnya pakailah jawaban diplomatis gitu. Jadi misal kayak, saya belum pernah sih Pak untuk ngerjain itu, tapi saya mau kok buat belajar dan mungkin Bapak kasih saya trial aja, misal 1 bulan untuk handle projectnya gitu. Atau kamu yakinin aja kayak, nanti saya pelajarin ya Pak gitu. Jadi kalau saya merasa yakin, saya approach Bapak lagi ya gitu. Jadi nggak yang langsung menolak dan mengaku gak bisa gitu loh. Kalau kamu aja gak bisa meyakinkan dirimu, kalau kamu bisa, apalagi orang yang mau hire, tidak, jangan gitu ya. Harus pede gitu. Ya, terus pertanyaan lain. Karena terakhir saya kerja sebagai Head of HRGA, makanya bahasa, oh alah, ya Kak. Oh, kalau misalnya gitu, eh dicoba aja kali. Dicoba aja semua gitu. Oke, Nabila udah not. Udah nggak ada yang nanya lagi ya, aman. Sik, bentar. Oh, buat Kak Syarifah, kalau aku gak seberapa ini juga sih di dunia HR, tapi kalau kakak mau PC aku gak apa-apa. Siapa tahu kita bisa eh, Google Meet berdua gitu ngobrol-ngobrol juga aku gak masalah sih, aman. Selama nanti di schedule aja sama Nabila jadwalku kosongnya kapan. Terus ini, please next webinar, step-step mulai, metode kalau biar dicari klien atau email email pitchingannya ya. Wah, kalau pitching tuh iya, kalau pitching tuh gak meskipun diajari juga. Soalnya gini ya, presentasi itu kayak lebih ke gimana cara kita adjust aja. Soalnya tiap orang tuh karakternya juga berbeda kalau buat pitching gitu. Cara nentuin rate jasa kita itu berdasarkan kalau aku simpelnya gini. Aku kalau ngitung rate kerjaan adalah satu aku ngelihat harga pasaran ya. Terus yang kedua aku ngelihat eh, rate jam kerjaku. Jadi aku tuh pengen dibayar per jam. Misal gini, eh contoh misal bikin planner ya, bikin planner tuh, bikin planner untuk 3 bulan, 3 bulan eh, rencananya gimana gitu ya. Nah misal 3 bulan, terus tapi karena aku menurutku aku udah bukan pro ya, tapi aku udah pede dengan skillku, aku bisa mengerjakan planning 3 bulan itu cuma 1 minggu. Nah, terus, tapi meskipun aku kerjanya 1 minggu, aku menghitung kira-kira gaji orang kalau 3 bulan itu berapa, gitu loh. Jadi aku untung di waktu. Gimana ya jelasinnya? Nanti aku PC deh. Bukan aku gak mau jelasin di sini ya, tapi aku takutnya salah jelasin. Soalnya, maksudnya kayak takutnya nggak nyampe gitu loh apa yang pengen aku jelasin. Rate dari perusahaan, negosiasinya gimana? Nego-nego aja. Naikin lah Pak dikit gitu. Pak, boleh ya naik dikit gitu. Iya, ini sih kayak itu bargaining power ya. Kayak kita tuh memang harus berani nego gitu. Kayak misal dibilang, misal kamu ditanya, project ini, kamu mau handle project ini berapa? Terus kamu bilang aja, 8 juta ya Pak, gitu. Terus habis itu bapaknya bilang, gak bisa diskon ya, gitu. Ya udah diskon berapa? Gitu. Kayak misal, eh kalau aku pegang proyeknya 3 bulan, ya udah diskon deh 1 bulannya aku diskon 10% kayak gitu. Jadi dibanding langsung kontrak, misal 6 bulan atau 1 tahun gitu. Itu sih aku telat Kak dan baru mau coba freelancer. Gak apa-apa tahu, yang penting niat aja.
Gitu. Sebentar. Ini udah jam 8 loh. Kalian nggak pada malam minggu apa ya? Sebentar. Ada lagi nggak yang mau nanya? Kak, kalau nanya secara langsung takut kepanjangan di chat. PC aku aja gak apa-apa, tapi kalau aku slow respon itu bukan aku gak bales ya. Aku kadang meeting gitu. Gak apa-apa, chat PC aku aja. Oh iya, Nabila aku minta tolong. Nabila atau Dava dikirim lagi ya link yang absensinya. Soalnya aku mau tahu. eh Kak, aku udah chat dari kemarin. Chat ulang ya. Chat ulang. Sorry, terpendam Kak Yesi. Maafkan aku terpendam. Atau enggak, nanti ngechat Nabila aja. Nabila ada di grup. Nabila itu asistenku. Biasanya kalau aku kelewat, Nabila bantu ingetin. Gitu. Chat ulang aja gak apa-apa. Aku kalau gak balas tuh bukan berarti aku gak mau balas. Tapi aku terlewat gitu. Jadi, ah oke. Itu ya, absennya ya. Kalau itu udah ada kritik saran, kalau nggak salah ya di form ya. Kalau kalian mau bahas apa besok-besok, terus eh pengen ngupas-ngupas apa lagi selama aku bisa, ya pasti aku share kok. Sama mungkin nanti siapa yang mau, nah ya itu, bisa chat Nabila. Atau kayak yang mau eh ngisi webinar selanjutnya juga gak apa-apa, boleh banget kita share ilmunya satu sama lain gitu. Pokoknya eh, dikaitkan dengan judul webinarnya ya, personal branding tuh penting, LinkedIn-nya tolong dibangun. Kalau mau dapet duit dari nge-freelance juga harus kumpul portofolio, terus harus PD, terus networking-nya harus yang kualitas, gak harus yang terlalu followers juga gak perlu banyak. Yang penting tuh berkualitas dan bisa di-convert jadi closingan gitu, teman-teman. Itu ya absennya jangan lupa diisi ya, soalnya nanti itu buat aku ngedata kalian gitu. Gitu sih kira-kira. Ini sampai Q&A-nya kerekam ya? Ya udahlah, gak apa-apa. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Kalau udah nggak ada, aku mau tutup nih. Aku juga mau malam mingguan, teman-teman. Aku kan juga ingin liburan. Foto dulu, KL. Oh iya, lupa. Foto dulu, foto dulu. Ayo on cam semua, kita foto. Di foto. Terima kasih Mbak Elis, makasih Pak Mada. Ini gimana ya cara ngefotonya? Oh, minta tolong ini ya. Dava bisa minta tolong foto. Virtual backgroundnya yuk dipakai yuk. Wih, Pak Andreas lagi di kantor. Mantap, co-working space. Ih, banyak banget yang on cam. Aku senang sekali. Terima kasih. Thank you, teman-teman. Ayo yang lain. Ayo on cam yuk biar difoto. Ini gimana sih punya aku ini kok gak bisa besar ya? Dava yang jepret ya? Izin live dulu. Thank you. Thank you juga, Ci. Thank you, Cici Ratna. Thank you, Mbak. Thank you. Ayo yang lain ini. Ini udah dijepret belum sih? Mana Dava ini kok gak ada suaranya? Dava ini kemana Dava ini? Bentar ya guys. Ini siapa yang ngejepret? Bentar deh. Mana Dava? Halo, halo, Eh, aku hitungin ya. bentar. Aku belum siap. Oh Aku iya, malu. yuk on game yuk. Dava, berarti Dava jepret 2 kali soalnya orangnya banyak. Oke, aman-aman. Oke, ayo guys kita foto dulu. Ayo Dava hitung, Dava cepet. Yuk, 1, 2, 3. Oke, thank you. Slide Slide-nya selanjutnya. Dava 2 kali. 2 kali, saya kan 2 orang. Ayo ceria teman, kita harus bahagia. 1, 2, 3. Oke, Oke. sip. Thank you. Makasih ya semuanya udah datang. Aku berharap ilmunya bermanfaat ya buat semua. Aku